Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab pertama, yaitu mengenai persamaan trigonometri. Ini pembelajarannya pada kelas 11 matematika peminatan. Sebelum kita masuk ke persamaan trigonometri, terlebih dahulu kita harus mengetahui yang A itu adalah perbandingan trigonometri. Berikutnya coba diperhatikan, ada segitiga untuk perbandingan trigonometri suatu sudut pada segitiga siku-siku. Ini siku-sikunya adalah di B. Ini segitiga ABC. Dari gambar tersebut dapat ditentukan, yaitu yang pertama ini BC per AC itu sisi tegak per sisi miring, itu disebut dengan sinus sudut alfa atau sin alfa. Lebih singkatnya adalah sin alfa. Berikutnya yang nomor 2 adalah AB per AC. AB per AC, sisi datar. Kita sebut ini sisi datar, ini sisi tegak, ini sisi miring. AB per AC, AB per AC berarti sisi datar per sisi miring, itu disebut dengan kosinus sudut alfa atau bahasa biasanya adalah cos alfa. Berikutnya yang nomor 3 yaitu BC per AB. BC per AB berarti sisi tegak per sisi datar, itu disebut dengan tangen sudut alfa atau disebut dengan tangen alfa. Berikutnya berdasarkan rumus yang tadi, maka dapat dihubung-hubungkan, dapat hubungan dalam trigonometri. Berikutnya adalah yang tangen alfa. Ini diambil dari rumus sin alfa per cos alfa, di mana sin alfa yang tadi itu adalah BC per AC dibagi dengan AB per AC. Itu sama dengan ini, kita cara penyelesaian adalah yang jauh kali yang jauh, itu kita posisikan untuk di atas, yaitu BC dikali dengan AC dibagi dengan ini yang dekat dikali dengan yang dekat, yaitu AC dikali dengan AB. Itu maka hasilnya adalah ini yang sama, maka bisa kita coret ya, AC dengan AC ini kita coret, maka hasilnya adalah BC, tinggalnya adalah BC per AB. Berikutnya kotangen. Kotangen itu adalah kebalikan dari tangen. Coba kita lihat hasil yang terakhirnya, itu ini BC per AB, ini maka hasilnya adalah AB per BC. Coba kita lihat penyelesaiannya adalah kotangen alfa sama dengan ini kebalikannya, berarti cos alfa dibagi dengan sin alfa. Itu penyelesaiannya adalah sama dengan, kalau cos alfa itu adalah rumusnya adalah AB per AC dibagi dengan, kalau sin alfa yaitu ABC per AC. Sama dengan yang tadi, yang jauh kali yang jauh, yang dekat kali yang dekat. Berarti AB dikali dengan AC dibagi dengan ini AC dikali dengan BC. AC dikali dengan BC. Maka ini yang sama, AC sama AC kita coret, tinggal lagi adalah AB dibagi dengan BC. Berikutnya yang nomor 6 adalah secant alpha. Secant alpha ini adalah kebalikan dari cos alpha. Itu rumusnya adalah 1 per cos alpha sama dengan 1 per, sedangkan rumus cos alpha itu adalah AB per BC. Maka hasilnya kalau seperti ini ya kita balik aja posisinya, AC jadi di atas, maka AB-nya di bawah. Jadi AC per AB. Berikutnya yang terakhir, nomor 7 adalah kosekan alfa. Kosekan alfa adalah kebalikan dari sin alfa. Maka hasilnya adalah 1 per sin alfa sama dengan 1 per, sedangkan rumus dari sin alfa yaitu BC per AC. Itu sama dengan kita balik, jadinya AC per BC. Itu mengenai rumus perbandingan trigonometri. Masuk kita ke contoh soal. Nomor 1 yaitu diketahui segitiga ABC, siku-siku di B, ini siku-sikunya di B, dengan panjang AB sama dengan 3 cm dan panjang BC sama dengan 4 cm. Dan sudut BAC sama dengan alfa, berarti sudutnya di A. Maka tentukanlah yang A itu ada sin alfa, B cos alfa, C-nya tangen alfa, D-nya kotangen alfa, E-nya secant alfa, dan F-nya adalah cosecant alfa. Ini
dapat digambarkan. Ini ketinggalan. Ini panjang dari AB. Ini AB yaitu panjangnya adalah 3 cm. Ini berarti sisi datarnya adalah 3 cm. Lalu BC adalah 4, berarti posisi tegaknya adalah 4 cm. Berarti AB-nya sudah ada, BC-nya sudah ada. Kita tinggal lagi mencari panjang AC. Panjang AC ini karena dia segitiga siku-siku, maka bisa kita gunakan dengan teorema Pitagoras. Kalau kita mencari sudut miringnya, maka sudut datar kodrat ditambah dengan sudut tegak kodrat. Maka rumusnya adalah AC sama dengan akar AB kodrat ditambah dengan BC kodrat. Itu sama dengan AC sama dengan ini AB-nya adalah 3, maka 3 kodrat ditambah dengan BC-nya adalah 4, maka 4 kodrat. Maka AC-nya sama dengan akar 3 kodrat adalah 9 ditambah dengan 4 kodrat sama dengan 16. Maka AC-nya sama dengan akar 16. AC-nya sama dengan akar 25. Akar dari 25 adalah 5, maka panjang AC-nya adalah 5 cm. Jadi dapat disimpulkan panjang AC sama dengan 5 cm, panjang AB sama dengan 3 cm, lalu panjang BC sama dengan 4 cm. Maka penyelesaiannya berdasarkan rumus yang tadi, maka didapat nilainya sin alfa sama dengan BC per AC. Tadi rumusnya sama dengan BC-nya 4, lalu AC-nya 5, maka 4 per 5 cm. Berikutnya cos alfa sama dengan AB per AC sama dengan AB-nya adalah 3 tadi, AC sama dengan 5, maka 3 per 5 cm. Berikutnya tangen alfa sama dengan tangen alfa ini rumusnya tadi adalah BC per AB, itu sama dengan BC-nya 4, AB-nya sama dengan 3, maka nilainya adalah 4 per 3 cm. Berikutnya yang D adalah kotangen alfa sama dengan cos alfa dibagi dengan sin alfa. Itu rumus akhirnya adalah AB per BC. AB-nya 3 lalu BC-nya 4, jadi hasilnya adalah 3 per 4 cm. Berikutnya secant alfa sama dengan ini kebalikan dari cos alfa. Coba kita perhatikan ini secant ini kebalikan dari cos. Coba lihat ini. Ini cosnya adalah nilainya 3 per 4, maka hasilnya adalah 3 per 5, maka hasilnya adalah 5 per 3. Ya, cara jalannya seperti ini. AC per AB sama dengan 5 per 3 cm. Berikutnya cosecant. Cosecant alfa sama dengan 1 per sin alfa. Ini kebalikan dari sin. Ya, kalau nilai sinnya adalah 4 per 5, maka sinnya adalah 5 per 4. Ini didapat adalah 1 per sin alfa adalah BC per AC sama dengan AC per BC, maka sama dengan 5 per 4 cm. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.